释释迦牟尼佛。释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Ya, hari ini silahkan berbicara. Ganti mic aja. Bos dulu ya. Matiin. Cik. Ya, pada hari ini kita akan membahas dalam bahasan baru Censhu Apa yang sesungguhnya merupakan semua. yang pertama adalah hati. Kita berbicara tentang hati. Banyak orang mengenal bahwa ini lingru sinti, bahwa pikiran kita adalah satu bagian dari pikiran, ucapan dan badan jasmani. Lalu kemudian seperti sempurna dan tidak terhalangi oleh apapun. Sebetulnya pikiran kita ini adalah perfect dan sempurna. Pusung bumi, dia tidak lahir, dia juga tidak hancur. Ini adalah bentuk batin atau bentuk pikiran yang merupakan segala Buddha punya dharma kaya. Jadi pikiran kita disebut sebagai Buddha, semua Buddha punya dharma kaya. Semua makhluk memiliki kebijaksanaan dan memiliki semangat di dalam itu, di dalam kebijaksanaan. Semua jasa kebajikan arahnya adalah kebijaksanaan, dan ini akan tidak pernah mati kebijaksanaan kita. Tetapi seringkali kebijaksanaan ini terbalik oleh tientao wangxiang. Tientao adalah pandangan yang terbalik. Wangxiang adalah halusinasi, ilusi. Jadi pikiran kita sebetulnya terang, jernih, sempurna seperti para Buddha memiliki dharma kaya atau fisik dharma. Tetapi karena seringkali terbalik, mata kita terbalik. Yang baik jadi benar, yang salah jadi benar, atau yang benar jadi salah, dan kemudian ilusi dan delusi juga terlalu banyak halusinasi dalam pikiran kita. Hati adalah semua orang memiliki jiwa batin ini atau hati. Karena tidak terang terliputi oleh kilesa atau fana, maka batin kita menjadi tidak jernih, dan batin kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, sehingga kita tidak mampu melihat dan menyadari kebenaran itu sendiri. Buddha adalah seorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Artinya yang terang adalah batinnya, yang terang adalah hatinya. Dia langsung bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, kejahatan sebagai kejahatan, dan melihat dunia apa adanya. Buddha telah melampaui daripada pengertian yang sebenarnya tentang kebenaran itu sendiri, dan sudah menyingkirkan segala macam yang disebut dengan fana atau kilesa. Maka Buddha bisa melihat segala sesuatunya dengan sempurna. Bila ada seseorang bisa mengenali batinnya sendiri, bisa melihat ke dalam batinnya sendiri, bisa menganalisa dan bisa membedakan batinnya sendiri, maka keajaiban akan terjadi pada dirinya, disebut sebagai miaoyong ucho. Miaoyong ini adalah suatu manfaat yang luar biasa di dalam dalam keseharian kita. Tetapi bagaimana kita bisa melihat dengan benar batin kita? Yang pertama adalah kita harus bertanya pada diri kita, Sin cai nali, batin ada di mana? Ketika kita mendengarkan atau berkata bahwa batin ada di mana, hati ada di mana? Sin cai nali.
Ini cuman ya bahasa cuman. Kalau dengan sin hai cai ma, hati lu masih ada enggak, ya kan? Atau sin cenani, itu adalah perumpamaan bahwa kita ini lagi sadar apa enggak. Jangan baca di sini mata ngeliat tapi pikirannya lamun. Nah itu berarti sin bucai atau tidak ada di sini. Nah jadi kalau dikatakan sin cenani, hati kita ada di mana, batin kita ada di mana. Sin hai cai ma, masih konsen nggak, masih fokus nggak, batin kita masih ada di sini nggak, gitu kan? Sin batin ini sebenarnya ulai uci, dia tidak kemana-mana. Batin ini dia nggak datang dan tidak pergi, batin itu tetap ada. Dan batin ini netral, dia tidak ada pikiran yang ribet, atau dia tiba-tiba hilang, atau tiba-tiba pergi, atau dia datang. Batin juga disebut ufang usul, dia juga tidak bisa dikatakan hilang atau ada gitu. Pu cai, dia tidak ada di dalam pu cai wai. Ini Zen ya. Sering mendengarkan Master Zen berkata, Shin ulai uji ufa usuo bu cai nei bu cai wai, ye bu cai chongjian. Dia mati tidak berada di dalam, tidak berada di luar, juga tidak berada di tengah. Bu kai ti di kui kuai. Nah ini di dalam Leng Yan Jing. Di dalam Leng Yan Jing dijelaskan bahwa batin itu tidak ada di dalam, tidak ada di luar, dan tidak ada di tengah. Jadi batin tidak pergi dan tidak datang, juga batin tidak hilang atau tidak ada. Jadi di mana mengerti tentang batin atau hati? Yaitu foto laonan jutsu kai. Ini percakapan antara Buddha dan Ananda. Xin jai heju na, hati ada di mana? Ketika percakapan ini antara Buddha dan Ananda dilakukan 7 kali tanya jawab. Ada 7 kali pertanyaan dan 7 kali jawab. Ananda mengatakan bahwa Wang qi xin jai shen nei, xin jai shen wai, xin换内现睡生，现在中间，现在悟着是被佛陀意义佛智。Ananda berkata bahwa dia hitung-hitungan bahwa batin ada di dalam badan, lalu batin juga ada di luar, atau pikirannya ada di luar. Batin merupakan akal, terus melihat ke dalam. Batin muncul dengan sendirinya. Batin ada di tengah-tengah, hati kan di tengah-tengah center katanya. Terus hati ada di hati menetap di dalam sesuatu, tidak sinjai ujung. Hati itu tidak bisa dilekati. Lalu Buddha membantah Ananda dan menawarkan kepada Ananda bagaimana yang disebut Qi Ju Wei Xin, ada 7 tempat batin ini berada. Sin sebenarnya ada di mana? Hati kita atau batin kita ini sesungguhnya ada di mana, gitu kan? Sin liu titik kue, sin dayu, sin cai shi, cili si guan sin. Kita banyak mengatakan observasi terhadap batin. Setiap saat kita menganalisa bahwa batin ini atau pikiran ini selalu setiap saat ada, betul nggak? Nah, pertanyaannya, kita kalau lagi sehari-hari sadar nggak kita lagi mikir, atau kita lagi punya hati, atau kita sedang mengamati batin? Enggak, kita nggak sadar itu. Hanya duduk diam baru kita bisa melihat batin dan pikiran. Kalau lagi benar-benar kerja, benar-benar mana ada orang yang mengamati pikirannya sendiri atau mengamati batin. Nah, dikatakan Newai Chuken, dia juga tidak ada di luar.
Bagaimana bisa mengatakan sesuatu itu melekat ada di mana? Nah, hati kita ini dibagi menjadi 3 level, 3 tingkat, dan bisa memiliki menjangkau 10 penjuru. 10 penjuru. Mata angin ada berapa? Mata angin ada berapa? 8 arah mata angin, atas sama bawah, jadi 10. Setiap saat batin kita tidak pernah melepaskan 10 arah mata angin ini, atas sama bawah. Batin kita selalu observe semua. Jadi makanya orang lagi meditasi, kesadaran kita itu sebenarnya aware, semuanya itu aware, sadar. Ini ada parabola di sini. Kita bisa menganalisa 10 penjuru. Kalau orang yang mata batinnya bagus, di belakang ada apa dia tahu, betul nggak? Kayak orang merpati putih misalnya gitu, matanya ditutup, dia diserang dari segala penjuru, dia sadar, dia tahu. Si goa dari botahan, dari mana? Si buta dari goa hantu, juga dia buta, tapi dia bisa sadar segala penjuru. Karena sebenarnya batin itu, dia bisa menganalisa dan bisa melihat, aware, sadar ke 10 penjuru. Masalahnya kita tidak pernah melatih batin kita. Kita tidak pernah menggunakan mata batin kita. Batin tidak pernah hilang, setiap saat selalu hadir, tetapi kitanya yang tidak memperhatikan. Jadi lucu ya, ada hati yang gini. Kita memperhatikan batin. Ini kayak gini misalnya. Ini adalah hati. Ini adalah batin. Batin ini adalah sesuatu rohani. Benar nggak? Tetapi ada yang melihat dia. Ada yang lihat dia, ini mata. Mata kayak gini nggak? Nah, mata ini ngelihat dia, ngelihat batin. Ada yang ngamatin batin, ada yang mengamati hati kita, ada yang melihat kita. Yang mengamati ini siapa namanya? Kesadaran kan dibagi menjadi di dalam sini. Jadi kalau pancaskanda, ini kan dibagi menjadi rupa dan nama. Nama ini adalah sin. Kesadaran ada di sini, toh? Karena dibagi menjadi 4: perasaan, bentuk-bentuk pikiran, pencerapan, dan kesadaran. Kalau batin adalah 4 ini, siapa yang ngamatin batin? Ini kan lucu ya. Jadi kayak kita sedang berpikir nih sekarang. Kita lagi duduk diam, meditasi. Kita ngapain? Ngamatin gerak batin kita. Siapa yang ngamatin batin? Kita siapa? Yang mana? Manusia memiliki pancaskanda, yaitu 5. Uyin namanya, 5 skanda. Batin ini salah satu. Saat manusia mengamati batin, siapa yang mengamati batin? Apakah rupa? Badan jasmani mengamati batin? Mata melihat ke batin? Telinga mendengar batin? Kan fungsi telinga mendengar, mata melihat. Lidah merasakan batin? Badan jasmani mengamati batin? Jadi siapa yang mengamati batin? Batin sendiri. Batin mengamati batin, sin, kansin, gitu. Nama itu bahasa Mandarinnya sin. Batin yang mana ngamatin batin yang mana? Batin yang mana ngamatin batin yang mana? Nah, boleh jelasin di sini ya. Nah, di dalam batin ini
batin bisa mengamati 10 penjuru dalam waktu yang bersamaan. Ada penjuru, ada kita perumpamannya kita dipanah dari 10 penjuru. Saat kita dipanah dari 10 penjuru, batin itu udah tahu semua datangnya dari mana. Betul? Jadi batin mengenal 10 penjuru. Batin juga dibagi jadi 3 lapis, ya kan, kunci. Ada yang disebut sebagai batin dibagi jadi 3 lapis, bisa mengamati ke 10 penjuru. Di mana-mana ada batin. Setiap saat selalu ada. Yao tahu nali, bagaimana kita mau kemana mencari batin? Kalau Anda menyatakan batin itu satu, berarti salah. Kalau Anda menyatakan batin itu banyak, juga nggak benar. Tapi mengatakan satu adalah banyak, banyak adalah satu, yaitu memang kenyataan. Sungguh satu kan, ketika dicabut bulunya jadi banyak, sama semua. Yang mana? Ketika itu dihajar, hilang bayangan. Dihajar bayangan. Yang benar yang mana? Film Sembokong itu ngajarin tentang konsep satu adalah banyak, banyak adalah satu. Itu dari situ. Batin ini kita bisa ngomong jadi banyak. Buktinya, saat kita diam, saat kita duduk, ada batin yang merasakan rasa sakit, ada batin yang merasa kepala menjadi besar, ada batin yang merasa penciumannya menjadi peka, menjadi sensitif. Sebenarnya semua sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adanya di mana? Yang di dalam juga ada, yang di luar juga ada, yang di tengah juga ada. Makanya dikatakan pucai, pucai nek. Bukan berarti batin ini ada satu di dalam, ada satu di luar, tapi bisa ada di mana-mana. Juga tidak ada kecuncian. Nah, batin ini nggak bisa dipegang bentuknya, karena batin ini adalah abstrak. Coba bentuk dari perasaan, yang mana bentuk dari perasaan? Coba tunjukin saya, perasaan suka, mana bentuknya kayak apa perasaan? Yang ada ekspresi kan? Ekspresi ini muka, kelihatan, suka, happy, sedih, nangis, maju, bete. Ini ekspresi. Tapi perasaan sendiri mana bentuknya dari perasaan? Apa perasaan punya bentuk? Bentuk-bentuk pikiran. Di situ dikatakan bentuk-bentuk pikiran. Kayak apa bentuknya? Ya kan ada dibilang sangkara dalam bentuk-bentuk pikiran. Kayak apa bentuknya? Pikiran. Pikiranmu kayak apa bentuknya? Siapa juga nggak bisa jawab ini. Jadi kalau kita tidak bisa menjawab bentuk daripada batin, ya udah jangan dibahas lebih panjang lagi, karena kita sendiri tidak tahu batin sampai kita mengamati batin dan jernih melihat batin. Ananda belum mencapai tingkat arahat pada saat itu bersama dengan Buddha. Bahwa percakapan ini menjadi seru. Dan ketika kita juga tidak bisa melihat bentuknya, juga kita tidak bisa melihat jejaknya. Jejak batin. Orang bilang ada rekam batin. Itu bukan rekam batin, tetapi rekam memori, rekaman kesadaran. Kesadaran baru satu daripada batin. Dan jejak batin seperti apa? Nah, dikatakan juga dia mengatakan batin tidak ada sebenarnya. Batin itu tidak ada. Use semuanya nggak ada. Bentuk-bentuk itu batin itu seperti apa? Juga ada yang mengatakan puyo. Dalam setiap kesempatan batin nggak ada. Oh, ada yang bilang nama Sin Chuan Pang channel ini. Jadi sebetulnya kondisi batin itu ada di mana? Ini ada Tang Chao, ini percakapan Tang Chao
ada seorang fase namanya San An Hanse, San Gunung Aman, Gunung Aman. Jadi Master Zen Gunung Aman, San An Hanse. Dia berkata, Rupa secu sesilai, bagaimana leluhur-leluhur guru master-master itu datang dari barat. Mengatakan, dan dia ditanya bagaimana sih master-master itu pada datang dari barat atau dia mau ke Sifang gitu kan? Kenapa lu nggak nanya diri lu sendiri? Lu nggak secicii. Bagaimana kita bisa melihat pikiran sendiri? Cingguan mi coyung, gunakanlah observasi diam-diam yang jernih. Bagaimana mi coyung? Bagaimana menggunakan sesuatu yang diam-diam ini? Rahasia. Gunakan ajaran rahasia. Gimana menggunakan ajaran rahasia? Lalu berkata kamu, ajaran rahasia ini adalah ajaran yang diam-diam. Kalau ajaran yang diam gua kasih tahu sama lu, ya gimana lagi rahasia dan diam-diam, gitu kan? Nah, jadi master yang bertanya langsung pencerahan. Ini maksudnya apa? Katanya ajaran Buddha nggak ada rahasia. Jadi mau melihat batin, artinya diem, lihat, nggak usah banyak ngomong. Itu udah ada di dalam kita, tidak kemana-mana. Batin itu para master mau ke Sifang, mau ke Tumpang, mau datang dari Sifang, mau datang dari Tumpang, mau pergi ke Sifang, mau pergi ke Tumpang, itu cuma batinnya. Tapi fisiknya tetap aja tinggal di sini, harus lahir, tua, sakit dan mati. Bagaimana si master bisa pergi ke sananya? Bagaimana batin bisa ada? Bagaimana bisa melihat ke dalam diri kita sendiri? Bagaimana bisa bertanya dengan diri sendiri? Kayak begitu kan? Gunakan observasi. Ini itu kan rahasia. Gunakan observasi yang diam-diam. Jadi artinya disuruh vipassana. Vipassana diam. Vipassana bukan di ngomong-ngomongin ke orang-orang, "Oi, gua lagi meditasi. Saya lagi melihat batin. Wah, saya lagi melihat diri sendiri nih. Wah, diri sendiri ternyata begini. Ini vipassana itu bukan sesuatu yang diobrol, dikatakan, dan kemudian ini adalah diam, silent, watching, and secret. Kenapa rahasia? Karena dirimu sendirilah yang mengenal dirimu sendiri. Kamu mau jujur kek, kamu mau bohong kek, diri sendiri yang kenal. Ada yang bilang saya mencapai meditasi tingkat ini, tingkat itu. Memang penting. Kalau saya ditanya, oh saya sudah mencapai tingkat level ini, memang penting. Ketika seseorang telah mencapai level ini, memang penting. Dan kita nggak berada di dalam situ. Saat keluar dari meditasi, buyar semuanya. Mungkin kita kembali lagi dari nol. Terus besok bisa nggak ke situ kan? Nggak ada, karena tidak bisa dipegang. Kecuali kita mahir di dalam samadhi, kita bisa pulang balik di situ. Tapi kalau sekali merasakan, lalu kepingin lagi besok ke situ, udah nggak bakal dapet. Jadi ini adalah sesuatu yang silent sifatnya, abstrak bentuknya, dan nggak perlu diumbar-umbar. Batin kita juga sekali lagi mikir begini, saat seketika buyar semuanya. Apa yang bisa dipikir? Barusan saya konsen, barusan saya fokus, barusan yang mana yang fokus? Saat kita ngomong barusan fokus, udah nggak fokus. Saat kita ngomong barusan, udah lewat semua. Jadi pencapaian atau bentuk atau apa melihat batin nggak ada bentuknya, hanya cukup diam dan melihat.
父母所生的肉眼 dikatakan di sini ya, orang tua父母所生的肉眼 gimana ngomongnya?父母所生的肉眼 父母 adalah orang tua, soseng adalah muncul, royen adalah mata daging. Jadi ini kalau terjemahin gimana ya?父母所生的肉眼 orang tua yang muncul dari mata daging. Bingung lah ya, lewatin aja. Nah, itu真性本体. Apa yang dibilang dengan batin yang sesungguhnya? Oh, kalau ngomong 真性的本体, penting itu adalah akar dari segala sesuatunya. Nah, itu memang disebut sebagai orang tua dari segala sesuatu yang memunculkan sebab daripada segala akibat. Nah, itu adalah mata batin atau mata biasa, mata daging. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam dunia segala sesuatunya yang Anda tahu dan yang Anda tidak tahu. Mi 是 Putiru 的意思, mi atau rahasia adalah setetes embun. Artinya mi itu adalah seperti setetes embun. Ming ming pu pu. Bu zhi shui shu mi yu fa. Jadi kalau dikatakan mi yu fa, ajaran yang tadi rahasia sesungguhnya di sini mi ming pu. Jadi artinya sesungguhnya nggak ada seperti gelembung tes gitu. Dan ini bisa digunakan untuk melihat apa? Yang sebenarnya bila ada sesuatu yang hadir, 正下是地天心日有中不随一条线. Gue jelasinnya gimana ya? Nah, ini susah dalam. Saya ngerti tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa jelasin. Bahwa kalau kita mau melihat kehadiran seseorang itu, bahwa sesungguhnya tidak ada yang hadir. Gimana ya? Ini bahasa Zen. Artinya, kalau dikatakan ada seseorang, ada pulpen, ada speaker, ini hanya penamaan. Ada Sunung Shu, ada Selfie, ada Michael misalnya. Ini penamaan. Tapi sesungguhnya adakah yang disebut dengan manusia ini? Kelihatannya ada. Dia berasal dari mana? Dari rahim ibu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Waktu di rahim ibu seperti apa? Cuma seperti embrio. Waktu dari 9 bulan tarik-tarik ke belakang ini cuma embrio. Embrio ini apa? Pertemuan ovum sama sperma. Ketika bertemu dan masuk gandaba, maka jadi bentuk, jadi manusia terakhir, manusia sampai sekarang. Jadi yang namanya human atau manusia yang sekarang kan, yang masih kecil kan, yang di dalam kandungan kan, atau embrio. Sebelum ada embrio, tidak ada yang disebut dengan manusia. Setelah ini akan berubah menjadi tua, akan mati. Dan ketika mati, ini hanya jadi bangkai. Batin yang berubah keluar. Dan ketika ini bangkai, nggak ada lagi yang disebut selfie, yang disebut suhu, yang disebut mereka. Ini disebutnya bangkai. Yang keluar daripada badan jasmani ini akan kembali masuk ke dalam rahim lagi kalau jadi manusia, berupa sigot itu kesadaran dan berubah.
Kalau dia jadi dewa, spontan dia langsung masuk ke arupa, menjadi lebih besar, spontan, kelahiran. Kalau dia masuk neraka, dia langsung masuk ke dalam neraka dalam bentuk yang sudah utuh dan akan mendapat siksaan terus menerus, lahir mati yang berkepanjangan terus-terusan. Jadi di neraka itu ketika menghadapi siksaan kita tuh mati lahir terus-terusan. Di neraka siksaan. Jadi gimana ya? Jelasin ya. Apa yang disebut dengan sesuatu? Ya kan? Apa yang disebut dengan sesuatu? Yang disebut dengan sesuatu atau batin hanya rangkaian daripada fisik yang terus berubah. Dan ketika fisik yang sudah berubah, itu pun akan ditinggalkan. Jadi dari lahir sampai mati yang ada konstan hanyalah batin. Batin ini tidak ada bentuk. Yang bentuk adalah badan jasmani. Jadi yang disebut dengan orang, batinnya kah atau badannya? Kamu bilang manusia karena bentuknya seperti manusia. Ini binatang. Ketika ini batin tetap sama, dia lahir jadi manusia, maka bentuknya sebagai manusia. Ketika dia lahir jadi binatang, bentuknya jadi binatang. Jadinya batin tetap sama. Ini hanya itiosien, hanya satu garis. Jadi yang dikatakan tidak berubah busuk bumi, dia tidak lahir dan dia tidak hancur dan tetap ada. Tapi itu pun terus berubah. Ada ucap, tidak kekal, anicca. Dia memang tidak lahir dan tidak habis busuk bumi, tapi dia juga tidak kekal, berubah. Proses perubahan inilah yang dinamakan, itu dia yang dinamakan tadi apa? Qingguan Mi Cuyu. Proses inilah menemukan perubahan yang ada di dalam guna kita. Bahwa batin ini gunanya untuk apa? Ketika kita lahir sebagai manusia, ada perubahan dari embrio, punya perasaan, punya kesadaran, punya bentuk pikiran, berubah menjadi zigot yang besar, berubah menjadi bayi, lahir jadi anak bayi, balita, orang ngejer, remaja. Ini kan berubah. Batin kita juga terus berubah, perasaan kita berubah, pengetahuan kita berubah, bertambah lah hasilnya. Jadi semuanya dari lahir sampai meninggal ini adalah hanya input data yang berkembang. Batin ini bisa besar, batin bisa bertambah, tetapi tidak ada yang bertambah dan tidak ada yang besar. Gimana ngomongnya itu? Batinnya tetap konstan dan pengetahuannya bertambah, kayak memori card. Iya, berubah dan bertambah. Memori card bentuknya tetap segitu kan? Memori card tidak berubah kan? Sama, tapi isinya, datanya bisa dihapus, bisa ditambah, bisa hilang, bisa memorinya di-upgrade, bisa apa segala macam. Nah, tapi memori card itu ada fisik. Kalau batin dia tidak ada fisik. Yang namanya fisik hanyalah badan jasmani. Nah, bingung kan? Jadi kalau ditanya di dalam badan jasmani batin itu ada di mana? Hati ada di sini, Su. Pikiran ada di mana? Di otak, Su. Kalau orang mikir panas otaknya atau begini atau begini. Pikiran di otak, batin ada di hati. Benar enggak? Ada lagi yang menemukan batin ada di cakra 12, Su. Di mana cakra 12? Letaknya di sini. 30 cm di atas manusia. Ini batin ada di sini. Namanya Tiger Soul. Ini bukan di dalam badan, bukan. Jadi kalau penemuan sekarang ini aura manusia nih, aura manusia yang berlapis-lapis. Cakra ke-12 itu
bulan berarti di dalam tubuh kita kosong. Maka Buddha dikatakan pu cai wai, pu cai ne, pu cai chung chen. Ini menunjukkan bahwa batin itu ada di mana-mana. Bingung kan? Bingung ya? Nah sekarang kita lihat lagi Sin te chuang tai. Bentuk batin itu kayak apa sih? Chen sin te chuang tai, pu se chang tuan fang. Bukannya panjang, bukan pendek, bukan bulat, juga bukannya segi. Jadi bentuk batin itu bukan panjang, bukan pendek, bukan bulat, juga bukan segi. Keng fei qing huang atau ada warna apapun, ya nggak ada batin itu. Bukan warna hijau, bukan warna kuning, bukan warna jingga, bukan juga warna putih. Batin tidak ada warna. Sin hati, dia tidak ada bentuk, dia juga tidak ada wujud, tidak ada suara, dan tidak ada bau. Batin Pukai siang tidak boleh dilekati atau tidak bisa digambarkan. Li pukai, nah, apalagi kita mewujudkan batin itu seperti ada bentuknya. Karena batin dia selalu mengikuti perubahan. Batin selalu mengikuti kondisi. Dia juga tidak berada di mana-mana. Dalam waktu apapun dia tidak ada. Masa lalu, masa sekarang yang akan datang, batin itu nggak ada. Zaman dulu orang menyebut royal sedang hasil ke semua. Kalau mau tahu batin itu bentuknya kayak apa, kucang kutuan, dia tidak panjang, dia tidak pendek. Fei qing fei bai, dia tidak biru, dia juga tidak putih. Royal cita, kalau mau melihat batin, kai yan yes, ketika kita lihat buka mata ada, pi yan yes, tutup mata juga dia ada. Mian mian pi setiap saat dia ada. Bingung kan? Buka mata ada, tutup mata ada, di mana-mana juga ada. Tapi batinnya tidak bisa dilihat. Bingung kan? Tutup mata, kita bisa rasain batin? Bisa. Bisa lihat pikiran? Bisa. Buka mata? Bisa? Bisa. Tapi ada di mana dia sebenarnya? Jadi bicara tentang pikiran ini berat. Makanya mau ngomong tentang nirvana, mau ngomong tentang surga, mau ngomong tentang neraka yang kita nggak tahu. Yang eksis dulu deh, yang dalam badan kita ini yang disebut dengan pancaskanda, yang dibagi jadi dua, jasmani dan rohani. Ngomongin dulu tentang rohani yang merupakan bagian dari manusia, itu aja susah dideskripsikan, susah dimengerti, dan susah dijabarin. Susah dijabarin. Kalau mau ngomong tentang fisik gampang. Mata, dokter mata mengerti betul semua tentang mata. Mata terdiri dari retina, terdiri dari kornea, terdiri dari apa, salah mata, semua ini bisa dideskripsikan dengan jelas. Mata, telinga, dokter telinga THT tahu betul lah telinga ini apa, hubungannya kemana, kesadaran. Kalau orang mau menghilangkan kesadaran gampang, tonjok aja ininya, ya. Ini ada saluran dari kuping ke eustasius ini. Ini langsung hilang kesadarannya. Mau bikin orang pingsan, pukul tengkuknya pingsan. Orang bisa tahu fisik, tapi kalau udah ngomongin tentang batin, waduh, nggak ada yang bisa tahu. Anatomi tubuh bisa dijabarkan dengan jelas, bisa digambarin. Tapi cara kerjanya dari tubuh juga bisa digambarin. Di YouTube bisa lihat cara kerjanya darah gimana, virus masuk ke dalam tubuh bagaimana, berantemnya gimana, darah merah, darah putih, dan semua anti autoimun dan segala macam. Ini secara
bisa dijelasin. Tapi secara manusia, cara bekerjanya lambung kita, cara bekerjanya insulin, cara bekerja pankreas, cara bekerja ginjal, sadar nggak kita tahu ini dalam ini sedang bekerja? Ternyata yang kita bilang fisik ada bentuknya, rupa ada bentuknya, kita tahu semua. Ada ginjal, ada paru-paru, ada apa, itu cuma tahu teorinya, tahu gambarnya, tahu. Tapi kita sendiri nggak melihat ke dalam, dan kita juga tidak tahu yang terjadi di dalam. Di dalam ini ada kerajaan besar, ada bahkan disebut sebagai ada universe besar yang ada di dalam tubuh manusia. Ternyata tadi kita bilang badan mah gampang suhu, bisa kita lihat, bisa kita pantau. Badan yang mana bisa dilihat? Badan yang di luar bisa dilihat, badan yang di dalam nggak bisa dilihat. Sel-sel bisa dilihat, nggak bisa, masuk itu mikroskop. Ternyata tubuh aja kompleks banget dan kita kagak paham cara kerjanya. Tapi kita nggak perlu suruh dia bekerja, dia otomatis sudah bekerja. Kita nggak perlu kenalin, jantung berhenti lo ya sebentar, nggak bisa. Dia akan terus bekerja dengan sendirinya. Dan kita sendiri nggak tahu cara kerjanya jantung. Mata kita ini sebenarnya bisa tidur apa enggak sih mata kita? Maksud saya ketika Anda tidur, Anda itu melihat atau tidak? Mata kita itu melihat terus kayak mata ikan. Dia selalu melihat, dia tidak bisa merem gitu. Yang merem itu kelopak mata. Mata kita terus bekerja. Tapi ketika kelopak menutup, baru kelihatannya kita nggak kelihatan. Tapi mata kita sedang melihat, cuma gelap. Karena saking gelap, tenang, nggak ada pandangan apa-apa, mata istirahat. Ketika mata istirahat, nafas menjadi lebih teratur. Karena kalau mata terbuka, bukan mata terbuka, kelopak mata terbuka, bentuk-bentuk muncul, pikiran kerja, nggak tenang. Ketika kelopak mata tutup, pikiran istirahat, mata istirahat. Ketika mata istirahat, pikiran nggak berat kerjanya. Tapi sebenarnya pikiran juga sedang melihat. Mata ini sedang melihat, cuma nggak lihat apa-apa. Jadi akhirnya dibilang aman, semua aman. Jadi pikiran tenang, nafas menjadi lebih berat, akhirnya ngorok dan tidur. Jadi ngorok dan tidur, Anda sedang mengistirahatkan pikiran, tapi mata dia tetap melihat, jantung tetap bekerja, otot semua organ nggak ada istirahat. Justru pas malam kan terjadi segala macam, jam berapa kerja apa, jam berapa kerja apa, jam berapa kerja apa. Ini badan jasmani bekerja terus, tetapi badan akan lebih bekerja lebih fokus ketika mata itu sedang tertutup kelopak matanya. Sehingga ketika kita istirahat, badan jasmani kita ini lebih gampang menguraikan dan segala karena fokusnya di fungsi organ masing-masing. Ini kita tahu dari mana? Ya kata dokter, kata peneliti, kata yang melakukan riset. Kita sendiri tahu nggak? Murmur, kita nggak ngerti apa-apa. Anak sekarang tidur yang malam-malam terus. Tidur malam-malam terus, bangun udah pagi atau bangun siang-siang terus. Dia nggak sadar tubuhnya ini butuh apa, proses bekerjanya gimana. Karena kita tidak sadar, akhirnya orang-orang zaman sekarang badannya lebih mudah rusak, usia udah tidak bisa lagi panjang. Karena apa? Kayak mesin dipakai terus overhaul. Jangka panjang mesin itu berapa jam doang bekerja, tapi ini dipaksa bekerja 24 jam atau dipaksa bekerja lebih dari semestinya. Akhirnya badan jasmani cepat rusak. Anak kecil udah ada gagal ginjal, udah ada yang rusak ini, ada diabetes, kayak saya ini udah lumpuh. Akhirnya tubuh kita bekerjanya berat, organ tubuh kita. Ini baru ngomong tentang tubuh, belum ngomong tentang batin. Tubuh yang ada bentuk
tubuh yang ada semuanya bekerja dalam pikiran sampai hal-hal yang bekerja, virus lah, apa antibodi lah, semuanya bekerja dalam darah lah. Darah itu juga bekerja gimana? Kelihatannya kayak air, tapi sebenarnya dia bergerak. Ada darah kental, ada darah cair, ada sel darah yang ngumpul, ada sel darah yang bagus, ada sel darah yang rusak. Wah, tubuh kita sendiri aja susah kita jelaskan, apalagi mau ngomong tentang kondisi batin. Maka ketika dikatakan kita sering merenungkan sin adalah awiyat, pikiran kita sumber daripada yang buruk. Sing wei cuy, bentuknya seperti kesalahan Tuhan. Sin pikiran adalah sumber kejahatan. Pikiran juga bentuknya bentuknya seperti kesalahan. Ini adalah hati yang menunjuk hati. Hati mana yang menunjuk hati? Dia berkata, kamu salah, kamu benar, kamu sumber kejahatan. Hati mana yang menunjuk? Ada polisinya yang terlibat. Ternyata adalah sebuah hati yang tidak fokus. Wang adalah wakil. Wang ini adalah yang sering membara. Wang sering. Jadi hati yang selalu membara ini disebut sebagai asin. Pada dasarnya hati dia tidak jahat. Hati juga tidak baik, karena dia netral. Tetapi karena pikiran ini selalu mengembara, selalu mencari, selalu searching, selalu tidak fokus, wangsing itu kayak ngelamun lah, kacau lah pikirannya, maka muncullah ini sin yang berproses, yang bekerja, sehingga batin dikatakan dia sumber kejahatan. Sumber kejahatan bentuknya apa? Semua kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi kalau kita gampang menunjuk, lebih banyak orang lebih gampang menunjuk kesalahan dibanding kebenaran dan kebaikan. Kenapa? Kesalahan itu eksis. Tapi kalau kebaikan nggak eksis dan nggak kelihatan, nggak tahu kapan dia datang dan kapan dia pergi. Nah di sini ya. Di hati kita ini pemandangannya kebanyakan debu, kebanyakan akarnya, kebanyakan ruwetnya, kebanyakan fanaunya. Jadi di hati kita nih, ketika kita melihat ke dalam batin pertama kali, ternyata batin kita ini sumber daripada kejahatan, batin kita ini sumber daripada kekacauan, batin kita sumber dari carut marut, ternyata batin kita ini sumber dari fanau atau kilesa, ternyata batin ini sumber daripada banyaknya debu yang terdiri dari kotoran, yang terdiri dari pencemaran, keserakahan, kemelekatan, kebencian, dan kebodohan. Jadi pada dasarnya batin ini tidak bersih, karena kita merupakan kumpulan dari rekaman-rekaman masa lalu, rekaman-rekaman kesalahan, rekaman-rekaman apa. Dan ketika kita mengatakan bahwa semua makhluk punya hati atau punya batin, kita ini juga terhadap pandangan di luar itu, kalau makhluk-makhluk atau orang-orang lain ini tidak bisa dibohongi. Kita bisa betul-betul melihat makhluk-makhluk, melihat orang lain, kamu ini jahat, kamu ini gini, kita lebih jelas. Kita juga bisa melihat apa adanya. Jadi mata kita ini keluar itu bisa melihat apa adanya. Orang ini begini, enggak gampang. Ini osin.
Ketika kita melihat semua makhluk, dia apa adanya. Semua makhluk punya kebaikan, semua makhluk punya kejahatan, semua makhluk kalau jernihnya, kalau ini makhluk-makhluk ini punya jernih, kita juga bisa melihat positif atau jiwa Buddha. Jadi yang tadi pertama jiwa Buddha, dan kemudian dikatakan hati penuh dengan kekotoran, jadi jiwa Buddha kita kotor. Kotor. Kan semua makhluk memiliki jiwa Buddha. Jiwa itu kan hati, positif. Semua makhluk mempunyai jiwa Buddha. Tapi setiap makhluk hatinya merupakan sumber daripada kejahatan, sumber daripada fana, sumber daripada kilesa, kebencian, juga kemelekatan. Benar nggak? Benar. Nah, ini jelasin ini. Kalau misalnya dipakai, tambah ini. Yes, sir. Kalau mau pakai, ini adalah jiwa Buddha. Kalau mau menggambarkan jiwa Buddha ini adalah bagian gini, jiwa Buddha Anda dia bersih, karena Buddha tidak pernah salah. Buddha adalah yang sempurna, betul? Kalau digambarkan seperti ini, berarti di sini yang x ini yang kacau, ini juga yang plus. Atau jangan x ya, minus saja ya, biar gampang. Ini semua minus, atau plus minus. Ini batin bisa betul. Jadi kalau batin kita ada positif dan ada negatif, tetapi jiwa Buddha ini dia tetap tidak tercemar. Ya, maka ada perumpamaan batin kita ini mutiara, tetapi tertutup oleh debu semua. Sehingga ketika ini tertutup oleh debu, ke bawah banget, kita nggak tahu dalamnya ini emas atau mutiara atau apa, karena tertutup terlapis oleh debu dan kotoran. Tetapi diamond atau mutiara atau apapun yang benda ini dia ada, betul? Ini perumpamaan pertama. Perumpamaan kedua, semua positif dan negatif ini juga merupakan bagian dari jiwa Buddha. Perumpamaan yang pertama, jiwa Buddha tidak tercemar. Perumpamaan yang kedua, semua apapun fenomena yang ada di dalam batin adalah jiwa Buddha. Benar? Karena mereka mengatakan fana putih di mana? Putih sih. Kilesa adalah bodi. Kekotoran batin adalah bodi. Bodi tidak lepas dari kekotoran batin. Yang kedua, sebenarnya bagaimana? Sebenarnya, jadi kalau kita berbicara tentang Buddha nature, ini ya bahasa diterjemahnya jiwa Buddha ini disebut juga dengan Buddha nature. Nature adalah apa adanya. Dunia ini terdiri dari hitam dan putih. Yang putih ada hitam, yang hitam ada putih. Ya,
Dunia ini terdiri dari positif dan negatif. Di dunia ini terdiri dari baik dan buruk. Dunia ini terdiri dari cantik dan jelek dan lain-lain. Nature-nya adalah mencakup semua. Jadi kalau kita ada pisah-pisah yang seperti ini, egois amat jiwa Buddha itu, dia tidak tercemar. Yang menjadi tidak tercemar adalah ketika kita tidak berpikir dan bisa melihat negatif sebagai negatif, positif sebagai positif, dan bisa merubah negatif menjadi positif. Ini banyak banget yang negatif. Gimana cara merubahnya supaya jadi positif? Gimana coba? Tinggal tambahin aja. Tuh, tambahin. Masih ada negatif kan? Nah, bagaimana mengubah positif menjadi negatif? Tinggal kurangin aja, hapus semua, akan jadi negatif. Dan logikanya kayak gitu. Jadi sebetulnya kita bisa tambahlah kebaikan, kurangi kejahatan. Hukum kalau negatif ditambah positif, hasilnya bisa negatif atau bisa positif. Positif ditambah positif, hasilnya positif. Negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Positif ditambah negatif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau pertambahan menambah, yang positif ditambah positif pasti positif, yang negatif ditambah negatif pasti negatif. Ini hukumnya. Tapi perkalian, satu dikali negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif dikali positif sama dengan positif. Sesuatu yang sama ketika dikalikan akan menjadi positif. Tapi negatif dikali positif hasilnya negatif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Sesuatu yang berbeda ketika dikalikan hasilnya pasti negatif. Hukum pertambahan dan hukum perkalian. Ini ngajarin apa? Ini namanya reverse. Ini reverse kan? Betul apa? Buruk dilawan dengan buruk, otomatis hasilnya jadi positif. Baik dilawan dengan baik, ngalah dia. Ngalah juga hasilnya baik, damai dia. Ya kan? Orang baik dilawan sama orang baik. Ya udahlah, ngapain kita berantem? Orang baik kok. Benar nggak? Nah, tapi kalau satu baik melawan yang nggak baik, berantem, hasilnya pasti tetap nggak baik. Pasti ada yang kalah. Siapa yang kalah? Orang baik pasti kalah. Ya dong. Yang baik lawan yang negatif, injak, ya pasti yang baik juga kalah. Ini hukum reverse. Kalau kita mau ribut, tapi penambahan dia nggak sama. Sesuatu yang berbeda ditambahkan hasilnya relatif. Ini kan relatif tergantung banyakan mana. Jadi kalau kebaikan kurang, pasti tambah kebaikannya. Kejahatannya banyak, dikurangi kejahatannya. Jadi hukum plus minus. Nah, sedangkan kalau sesuatu yang sama, kejahatan ditambah kejahatan, hasilnya pasti kejahatan itu sendiri. Kebaikan ditambah kebaikan, ini kebaikan tambah kebaikan, hasilnya pasti kebaikan itu sendiri. Ini dharma. Fosil mencakup semua ini. Dia nggak eksklusif diam sendirian di tengah sini. Ketika mutiara, ketika emas terbungkus oleh debu, dia tetap mutiara kok.
dia juga tetap emas kok. Apakah kalau mutiara atau emas tertutup oleh debu kemudian jadi bukan emas dan bukan mutiara? Tetap, tapi dia kotor, maka harus dibersihkan. Dan kalau dibersihkan nggak bisa sekali, lama-lama nempel lagi. Maka harus terus dibersihkan. Tapi mutiara dan emas atau permata dia tetap di dalam situ. Jadi fana cibuti, kita nggak bisa menghilangkan kotoran dan mengatakan kamu kotor, kamu salah, kamu jahat. Orang jahat pun ada porsi kok. Orang jahat bisa taubat kok. Orang jahat juga bisa jadi bermanfaat dan berguna. Oh kamu orang baik, saya baik, pakai jubah botak. Saya juga bisa marah kok. Ada yang dendam bisa marah-marah, ya kan? Saya juga bisa salah, karena dalam kebaikan kita cuma berprinsip menambah atau mengurang atau reverse, mengalihkan. Kalau Anda mau bertobat, bisa kok. Kalau Anda mau salah, bisa juga. Anda mau naik, bisa. Anda mau jatuh, bisa. Inilah yang disebut dengan posisi jiwa Buddha. Terus apakah Buddha itu tercemar? Pertanyaannya begitu ya. Apakah Buddha itu tercemar? Pertanyaannya gampang. Lumpur dan teratai. Teratai tumbuh di mana? Akarnya lumpurnya. Jadi bibitnya itu ada tumbuh di mana? Ketika biji teratai yang tadi tidak tercemar, yang ada di atas, kan bunganya di atas kan, di atas air, dia tuang jatuh, pluk, masuk ke dalam air, dan dia jadi biji teratai yang sudah tua, dan kemudian masuk ke dalam lumpur. Dari lumpur dia mekar, berkecambang, dan kemudian mengakar, dan akarnya tetap di dalam lumpur. Hidup di dalam lumpur. Dia tumbuh di lumpur. Kotor kan? Tetapi hakikatnya dia akan terus naik daun di permukaan air. Daunnya yang bawah dia basah. Daun teratai yang bawah pasti kena air, tapi yang atas itu licin. Dua sisi. Sisi satu mampu menyerap yang jahat, yang jelek, yang kotor. Sisi yang satu tidak akan tersentuh oleh debu, tidak akan tersentuh oleh air. Air ditaruh di atasnya, dia nggak akan tercemar. Airnya air, teratai licin. Dari teratai tumbuh lagi nanti tengahnya, di tengahnya atau sampingnya atau beda, nggak tahu lah. Kemudian tumbuh lagi bunganya dia akan keluar dari air, dia keluar dari lumpur, dia keluar dari air, dan kemudian bunga ini akan mekar. Jadi bodi kita itu asalnya dari lumpur, tetapi dia mampu keluar daripada lumpur dan dia tidak akan tercemar oleh lumpur. Jadi yang salah lumpurnya atau bukan? Kenapa kita tidak bisa jadi Buddha? Semua punya bibit. Yang salah apanya? Yang salah bibitnya kita belum terbuka, belum mekar. Kalau bibit ini di dalam lumpur dia mekar, kan biji teratai itu ini keras. Kemarin ada yang neliti teratai itu 2.500 tahun punya biji teratai. Jadi bijinya disimpan di dalam guci dan disimpan di museum. Jadi ketika museum ini mau ngetes, ini biji teratai zaman dinasti dulu masih bisa tumbuh nggak? Ternyata bisa tumbuh. Aneh, biji teratai karena saking kerasnya doang. Ternyata ketika dia direndam dia masih bisa hidup. Biji teratai dari zaman dulu bisa hidup. Nah, jadi logikanya gimana ya? Biji tidak akan berubah. Bibit kebudayaan tetap ada, tidak berubah.
tapi bagaimana dia bisa berkembang atau enggak, jadi mekar atau tidak. Kita kelihatannya baik dan kita kelihatannya jahat, tapi baik dan jahat itu adalah pupuk. Nggak mungkin orang itu bisa bijaksana kalau tidak punya masalah. Karena ada masalah, maka ada penyelesaian masalah, ada keluar dari masalah, dan ada kebebasan dari masalah. Yang membuat kita bijaksana berarti ada masalah. Apakah ada masalah? Karena ada masalah, maka ada solusi untuk menyelesaikan masalah. Disitulah muncul kebijaksanaan. Jadi forcing bukan berarti meniadakan segala yang negatif. Dia menerima segala yang negatif, dia menerima lumpur, tetapi mengubah lumpur sebagai makanannya supaya dia bisa keluar dari lumpur. Fana kilesa bukan berarti saya mah suci, sorry ya lihat pikiran-pikiran yang kacau dan sebagainya. Jangan mempengaruhi saya. Karena kalau Anda pengaruhi saya akan berpengaruh. Ya, begitu kan? Lah, emangnya kalau tidak dipengaruhi dari luar, tidak akan terpengaruh dari dalam. Tetap sama. Ada cewek cantik, saya biksu, saya tidak mau melihat cewek cantik. Jangan dekat-dekat, jauh. Begini, jangan nempel-nempel. Tapi ketika saya pejamkan mata, yang tadi udah kelihatan, bisa pergi nggak kalau saya melekati dia? Tetap ada. Kalau tadi kelihatannya fisiknya begini, jauh, ada dekat. Ketika tutup mata, kan dia bisa lebih mendekat dalam pikiran. Ini bukan masalah di luar atau di dalam, tapi ini masalah Anda menyikapinya. Tuh, kalau bisu harus menemukan tentang objek asubah. Ini wanita cantik berubah menjadi tua. Udah tua, terus tiba-tiba kulitnya semua keropos, copot, tinggal daging urat-urat. Ini hilang, nanti tinggal tengkoraknya ngekok. Di mana kecantikan? Ngomongin tentang mayat, hilang nafsunya. Ternyata semua tidak kekal. Wanita cantik akan berubah. Itu perenungan. Bisa hilang nafsunya? Bisa. Wanita benerannya muncul. Belum bisa. Tetap aja muncul. Kenapa? Itu hanya latihan. Mau baik, mau buruk, itu hanya perenungan. Tapi pada dasarnya hakikat sesungguhnya tetaplah ujung-ujung di nafsu. Padam karena menjijikkan, pikiran kita merasa jijik. Tapi ketika pikiran mata kita melihat dan pikiran kita melihat ini adalah barang bagus, jangan ditolak. Ini adalah pikiran. Jadi pikiran itu bukan berarti buruk atau negatif atau dia bagus atau jelek. Semua yang bergerak adalah proses. Jadi proses bergerak inilah yang dikatakan Owe Sinze Sinyo Dojong Yue Rou Tuan Sin Ye Xianjai Senjong Fu Mu Xie Qi Xiu Sheng Zhe. Bingung kan bahasanya dalam. Semua yang dikatakan pikiran, bahwa pikiran itu berapa banyaknya, berapa beratnya, yang dikatakan daging, bagian dari daging atau batin yang mendaging, sekarang menjadi badan ini. Darah daripada fumu, itu adalah sperma dan ovum itu tadi.
itu kan ada darah dari orang tua kita, dan energi yang muncul. Jadi kita ini adalah perpaduan energi dari bapak dan ibu punya badan, sperma dan ovum. Kita ini perpaduan dari bapak dan ibu punya badan yang muncul, dan yang muncul ini menjadi badan, badan ini menjadi daging, daging ini juga ada pikiran. Jadi namanya jasmani dan rohani kan. Dan pikiran ini berat atau ringan. Pikiran ini tidak bisa dilekati. Jadi dikatakan sekarang baik dan buruk, lancar dan terhambat, dunia luar, dunia dalam, macam-macam semua perbedaan adalah yang membuat batin kita lebih mengenal lagi tentang batin. Mau tenang, mau tidak tenang, mau meditasi, mau di luar dari meditasi, mau dijaga, mau tercemar, mau jatuh, mau bangun, mau suci, mau kotor, tidak suci juga tidak kotor, hadir atau lenyap, muncul, lahir atau mati, semuanya hanyalah proses. Mau nyiapan atau baru sampai pinggir di mana, mau mencapai di mana atau baru pinggir di mana, atau gimana caranya mencapai di mana, semua inilah yang disebut sebagai makhluk. Pusing kan? Mau lulus satu buku, mau bisa lulus satu bapaknya susah benar. Menjelaskan satu kata, satu kalimat gak gampang. Artinya batin itu bukan karena sesuatu, bukan karena apa dan segala macam, tapi bukan proses pembelajaran, proses masukan. Ini kalau lihat gambar lebih ngerti. Ini adalah proses pendewasaan, proses penghancuran, proses peleburan, proses penerimaan, proses pelepasan, semua adalah proses. Batin ini dia tidak diam, dia terus bergerak. Hingga batin mau ke arah baik, mau ke arah jelek, mau ke arah mana. Batinnya sendiri netral. Batinnya sendiri dia netral. Tetapi karena batin terdiri dari 4, ada perasaan mana bisa netral? Pasti suka dan tidak suka. Bentuk-bentuk pikiran jahat dan buruk bermain terus. Pencerapan netral. Tapi masalahnya mau dicerap atau nggak dicerap. Kayak kamera ini ada tombol merahnya. Kalau Anda mau pencet tombol merahnya atau nggak pencet tombol merahnya, hak Anda, betul? Kalau nggak dipencet tombol merahnya, itu kamera bisa melihat kok, bisa melihat kemana-mana. Diikutin aja juga dia bisa melihat, tapi dia tidak merekam. Nah, kalau yang bawahnya kesadaran dia sadar ketika tombol merah dipencet, dia sadar dan mulai dia merekam. Ketika merekam, kesadaran kita menyimpan. Nah, kesadaran dan batin itu sebenarnya sama atau tidak? ini batin, ini nama itu dibagi 4. Iya, di dalamnya. Jadi kesadaran sama batin adalah bagian daripada batin. Jadi kesadaran dia bukan perasaan. Batin bukan cuma perasaan. Batin juga bukan cuma kesadaran. Tetapi 4 ini berkumpul menjadi satu sinergi. Perasaan gua suka, tidak suka, lalu kemudian ditambah-tambahin bentuk-bentuk pikiran kalau suka jadi bagaimana, terus kemudian direkam, disimpan. Ini satu paket. Jadi yang lebih berperan bukan kesadaran. Kesadaran itu cuma kayak kamera nih, lagi on, dia nyala nih, nyala. Kesadaran kita aware, tapi nggak kerekam. Contoh dari tadi sampai pagi sampai sekarang, bukan di bawah mobil tuh, semua dilihat kan. Tapi banyak yang lupa kan. Kenapa? Karena kita nggak ngerekam. Kita cuma sadar, bawa mobil sadar sampai di sini.
Tapi kalau kamu begitu di tengah jalan ada orang ganteng banget, atau mobil mewah banget, atau ada yang bawanya juga keren, atau lampu lewat, saat itu perasaan suka langsung diperhatikan. Keren banget dia, bentuk-bentuk pikiran fokus ke situ. Lalu kemudian pencerapannya ditekan ke tombol merahnya, betul. Terus sampai di sini ditanya lagi, tadi sepanjang jalan apa yang kamu lihat? Kamu nggak ngelihat tukang beca, tukang angkot, segala macam itu. Kamu sadar, tapi itu nggak keset. Kenapa? Yang kamu rekam cuma bagian yang itu. Ada orang keren lewat loh, mobil mewah loh lewat. Itu yang rekam. Besok ditanya lagi, itu tetap masih ada. Tapi kalau tadi ditanya, buat kemarin lewatin lu kan lewat jalan ini ya? Masa lu nggak ngeliat mobil gua? Enggak. Wah klakson lu? Enggak. Kenapa? Kamu tidak sadar, tidak direkam, dan tidak hancur berlalu aja. Paham? Oke. Lagi berapa? Ya, ada rasa cukup. Dan ini agak susah, tapi ya pelan-pelan dijelaskan. Untuk yang di rumah, maaf, ini kelasnya agak dalam. Habis bingung mau ngajar lagi. Hal yang ini basic. Dengan mengerti ini, mengerti pikiran, mengerti proses-prosesnya, mengerti ini, jadi kita Buddhis itu lebih keren sebetulnya. Kenapa? Membahas tentang pikiran dibanding bahas tentang kemobile jasmani, daging dan segala macam. Karena pikiran ini ternyata bisa luar biasa kemana-mana. Apalagi Weissesin. Dalam Buddhis ada 8 aliran besar, salah satunya Weisse, bicara tentang pikiran. Bahasa Inggrisnya cuma only mind. Only mind ini Abhidhamma. Jadi Abhidhamma yang sangat tingkat tinggi. Dan ini sekarang semua peneliti-peneliti sedang meneliti kenapa orang happy. Dicek ini semua, auranya lah, gelombangnya lah, frekuensinya lah, sampai semua daya hidup tubuhnya lah, semua diteliti. Dan itu semua intinya berpusat pada pikiran. Oke? Ya, saya amin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.